Pernahkah kamu merasa sudah bertahan sejauh ini, bersabar dalam diam, menahan lelah, dan tetap berharap meski keadaan tak kunjung berubah? Seolah-olah semua doa hanya berputar tanpa jawaban. Tapi bagaimana jika sebenarnya ada satu malam yang menjadi titik balik segalanya? Malam Kliwon, yang dipercaya menyimpan energi berbeda. Bagaimana jika justru malam ini, tanpa kamu sadari, kesabaranmu sedang dipersiapkan untuk dibalas dengan sesuatu yang besar? Tetap di sini, karena mungkin ini bukan sekadar cerita, tapi pesan yang sedang ditujukan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Primbon 99, tempat di mana setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk direnungkan dan dirasakan maknanya. Di sini, kita akan bersama-sama menyelami kisah tentang kehidupan, kesabaran, tanda-tanda tak terlihat, dan harapan yang sering datang di waktu yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kecilmu sangat berarti, dan bisa jadi, dengan membagikan video ini, kamu sedang membantu seseorang menemukan harapan yang hampir hilang. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Raka. Ia bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan pula orang yang dikenal luas. Hidupnya berjalan biasa saja, bahkan cenderung penuh kekurangan. Setiap hari, Raka membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual kebutuhan seadanya. Namun, entah sudah berapa lama, dagangannya semakin sepi. Orang-orang lebih memilih berbelanja ke tempat lain yang lebih besar dan lengkap. Hari demi hari berlalu dengan hasil yang hampir sama. Sedikit pembeli, sedikit uang, dan banyak kekhawatiran. Tabungannya perlahan habis hanya untuk bertahan hidup. Terkadang, Raka hanya bisa duduk termenung di kursi kayu usang di depan warungnya, menatap jalan yang lengang, berharap ada seseorang yang datang membeli sesuatu. Tapi harapan itu seringkali berakhir dengan kekecewaan. Meski begitu, Raka bukan orang yang mudah mengeluh. Ia terbiasa menyimpan segala rasa lelahnya sendiri. Dalam diam, ia terus berusaha, terus berdoa, dan terus bertahan. Setiap malam, setelah menutup warungnya, ia selalu menengadahkan tangan, memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Doanya sederhana, bukan meminta kekayaan melimpah, hanya cukup untuk hidup dengan tenang. Namun semakin lama, ujian itu terasa semakin berat. Ada saat-saat di mana hatinya mulai goyah. Ia melihat orang lain dengan hidup yang lebih mudah, lebih beruntung, sementara dirinya seolah tertinggal jauh di belakang. Bisikan keraguan mulai muncul. Apakah semua usahanya sia-sia? Apakah kesabarannya tidak cukup? Beberapa orang di sekitarnya bahkan mulai meremehkan. "Raka, mungkin ini memang bukan jalanmu," kata seseorang suatu hari. "Coba saja cari kerja lain, jangan terlalu keras kepala," ujar yang lain. Kata-kata itu menusuk, meski diucapkan dengan nada biasa. Tapi Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah, tidak juga membalas. Di dalam hatinya, ia hanya berkata, "Aku belum ingin menyerah." Kesabaran Raka bukanlah tanpa rasa sakit. Ia tetap merasa lelah, tetap merasa takut akan masa depan. Namun ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Keyakinan bahwa setiap usaha dan kesabaran pasti memiliki arti, meski hasilnya belum terlihat sekarang. Dan tanpa ia ketahui, di balik semua kesunyian dan perjuangan itu, sesuatu sedang dipersiapkan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, di waktu yang tak pernah ia duga. Malam itu datang seperti biasa, namun terasa berbeda. Langit desa tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya bulan yang samar. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam dada. Jalanan yang biasanya sudah sepi,
Malam itu terasa lebih sunyi, bukan hanya tanpa suara, tapi juga tanpa rasa. Orang-orang di desa sudah sejak dulu percaya bahwa malam Kliwon bukanlah malam biasa. Ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Raka sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Baginya, malam tetaplah malam. Namun entah mengapa, malam itu ia tidak bisa langsung masuk ke dalam rumah setelah menutup warungnya. Ada perasaan aneh yang membuatnya ingin tetap duduk di luar. Ia duduk di kursi kayu tuanya, menatap jalan yang gelap, sambil menarik napas panjang. Pikirannya penuh tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang semua hal yang belum juga menemukan titik terang. Kenapa rasanya semakin berat ya? Gumamnya pelan. Matanya menatap kosong ke depan, namun hatinya seperti berbicara sendiri. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, usaha yang tak kunjung berhasil, doa yang terasa belum terjawab, dan harapan yang perlahan mulai memudar. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Pelan, namun jelas. Raka menoleh. Dari ujung jalan yang gelap, terlihat sosok seorang lelaki tua berjalan mendekat. Pakaiannya sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda dari caranya melangkah. Tenang, mantap, seolah ia tahu kemana ia pergi. Semakin dekat, wajah lelaki itu mulai terlihat. Keriput di wajahnya menunjukkan usia, namun matanya tajam dan penuh ketenangan. Ada wibawa yang sulit dijelaskan, membuat Raka tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya. "Permisi," suara lelaki itu lembut, namun dalam. Raka mengangguk sedikit. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu tersenyum tipis, lalu menatap Raka cukup lama, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. "Aku hanya lewat. Tapi sepertinya kamu sedang membawa beban yang berat." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa begitu tepat, sehingga ia tidak tahu harus menjawab apa. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, tapi tidak semua orang mampu bertahan sejauh kamu. Jantung Raka berdegup sedikit lebih cepat. Ia merasa aneh, bagaimana orang asing ini bisa berbicara seolah mengenalnya. "Kesabaranmu tidak sia-sia," ujar lelaki itu lagi. Hening sejenak. Lalu dengan suara yang lebih dalam, ia berkata, "Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu siap jika semua itu dibalas?" Raka menatapnya. Bingung. "Dibalas? Maksudnya bagaimana, Pak?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap langit sejenak sebelum kembali berkata, "Tidak semua orang siap menerima apa yang mereka minta, bahkan setelah mereka menunggu begitu lama." Kata-kata itu menggantung di udara. Raka semakin tidak mengerti, namun hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang terasa nyata. Sebelum Raka sempat bertanya lagi, lelaki itu melangkah mundur perlahan. "Besok pagi, lakukan satu kebaikan, tanpa pamrih, tanpa berharap balasan." Raka terpaku. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, lelaki itu sudah berbalik dan berjalan pergi, menghilang kembali ke dalam gelapnya malam. Raka berdiri diam. Sunyi kembali menyelimuti. Namun kali ini, hatinya tidak lagi sama. Malam Kliwon itu benar-benar berbeda. Pagi itu, Raka terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena hidupnya tiba-tiba berubah, tapi karena pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian semalam. Sosok lelaki tua itu, tatapannya, dan terutama kata-katanya, terus terngiang tanpa henti. Lakukan satu kebaikan, tanpa pamrih. Raka duduk di tepi ranjangnya, memandangi cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Biasanya,
Pagi hanya terasa sebagai awal dari hari yang berat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatnya berpikir lebih dalam. Apa benar, sesederhana itu? Gumamnya. Ia mencoba menepis pikiran tersebut. Baginya, hidup tidak pernah sesederhana melakukan satu hal baik lalu semuanya berubah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kenyataan pahit untuk percaya pada hal seperti itu. Namun, perasaan itu tidak hilang. Setelah membuka warung seperti biasa, Raka menjalani pagi dengan rutinitas yang sama. Menata barang, membersihkan rak, lalu duduk menunggu. Waktu berjalan pelan. Tidak ada pembeli. Tidak ada perubahan. Keraguan mulai kembali muncul. Mungkin aku terlalu berharap, pikirnya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri yang mulai kasar karena kerja keras. Di saat seperti itu, sangat mudah baginya untuk kembali ke pola lama, bertahan, tapi tanpa harapan. Namun tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah jalan. Seorang ibu tua terlihat berjalan perlahan. Langkahnya tertatih, tubuhnya sedikit gemetar menahan beban dari 2 keranjang besar yang ia bawa. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam, seolah setiap langkah adalah perjuangan. Raka memperhatikannya cukup lama. Hatinya mulai terusik. Ada dorongan kecil yang muncul, lembut, tapi jelas. Tapi di saat yang sama, pikirannya melawan. Kalau aku pergi, siapa yang jaga warung? Kalau ada pembeli datang? Kalau aku kehilangan kesempatan hari ini? Pertarungan kecil itu terjadi dalam dirinya. Antara logika dan sesuatu yang lebih dalam, yang sulit dijelaskan. Dan di tengah kebimbangan itu, suara lelaki tua semalam kembali hadir dalam ingatannya. Tanpa berharap balasan. Raka menutup matanya sejenak. Menarik napas panjang. Lalu, ia berdiri. Tanpa berpikir terlalu jauh, ia melangkah keluar dari warungnya dan berjalan menghampiri ibu tua itu. "Bu, biar saya bantu," ucapnya pelan. Ibu itu menoleh, tampak terkejut. "Tidak usah, Nak, kamu pasti punya kerjaan." Raka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa." Ia mengambil salah satu keranjang. Beratnya cukup membuat lengannya tegang, tapi ia tetap melangkah. Mereka berjalan berdampingan menuju pasar yang jaraknya lumayan jauh. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata. Hanya langkah kaki, suara napas, dan sesekali senyum kecil dari ibu itu. Sesampainya di pasar, ibu tersebut berhenti. Ia menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga kebaikanmu dibalas," katanya lirih. Raka hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu, hati-hati ya." Ketika ibu itu mencoba memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih, Raka dengan halus menolaknya. "Tidak perlu, Bu. Saya ikhlas." Ia pun berbalik dan berjalan pergi. Tidak ada yang berubah secara nyata. Warungnya masih sepi. Keuangannya masih tipis. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Langkahnya terasa lebih ringan. Dadanya terasa lebih lapang. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu bukan karena terpaksa, bukan karena kebutuhan, tapi karena ketulusan. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil itu telah membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju sesuatu yang bahkan belum bisa ia bayangkan. Setelah membantu ibu tua itu, Raka berjalan pulang dengan langkah yang terasa berbeda. Tidak lebih cepat, tidak juga lebih ringan secara fisik,
tapi ada ketenangan yang aneh mengalir di dalam dirinya. Seolah-olah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Sesampainya di warung, ia kembali duduk di kursi kayunya. Suasana masih sama, sepi, sunyi, dan sederhana. Tidak ada tanda-tanda perubahan besar. Tidak ada keajaiban yang langsung terjadi. Beberapa saat, Raka hanya diam. Ia sempat tersenyum kecil. Mungkin, memang bukan tentang hasilnya, gumamnya. Hari mulai beranjak siang. Matahari semakin terik, dan jalan di depan rumahnya tetap lengang. Raka hampir kembali tenggelam dalam rutinitas lamanya, menunggu tanpa kepastian. Namun tiba-tiba, terdengar suara kendaraan berhenti di depan warungnya. Raka menoleh. Sebuah mobil terlihat parkir. Dari dalamnya, keluar seorang pria berpakaian rapi. Penampilannya berbeda dari kebanyakan orang yang biasa lewat di desa itu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar. Pria itu melangkah masuk ke warung Raka, memperhatikan sekeliling dengan seksama. "Ini warung milikmu?" tanyanya singkat. Raka mengangguk. "Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil beberapa barang, memperhatikan kualitasnya, lalu mengangguk pelan. "Barangmu bagus. Sederhana, tapi jujur," katanya. Raka sedikit bingung dengan maksudnya. Tanpa banyak basa-basi, pria itu berkata, "Saya butuh pasokan seperti ini, dalam jumlah besar." Raka terdiam. "Maaf, Pak, saya hanya punya sedikit." "Warung saya kecil," jawabnya jujur. Pria itu tersenyum tipis. "Itu bukan masalah. Yang saya cari bukan besar atau kecilnya usaha, tapi kejujuran dan konsistensi." Kalimat itu membuat Raka semakin tidak mengerti. Lalu, tanpa diduga, pria itu berkata, "Saya mau beli semua barang yang kamu punya hari ini." Jantung Raka seolah berhenti sesaat. "Semua?" ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. "Semua." Tanpa menawar, tanpa ragu, pria itu langsung membayar dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang biasa Raka dapatkan dalam beberapa hari. Tangan Raka sedikit gemetar saat menerima uang itu. Belum sempat ia benar-benar memahami apa yang terjadi, pria itu melanjutkan. "Dan kalau kamu mau, kita bisa kerja sama. Saya butuh orang seperti kamu untuk jadi pemasok tetap." Raka benar-benar terdiam. Semua ini terasa terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Seolah-olah, pintu yang selama ini tertutup rapat, mendadak terbuka begitu saja. "Kenapa, saya, Pak?" tanya Raka pelan, hampir tidak percaya. Pria itu menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Karena saya percaya, orang yang tulus dalam hal kecil, akan jujur dalam hal besar." Kalimat itu menghantam hati Raka. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Pagi tadi, ibu tua, dan keputusan kecil yang ia ambil tanpa harapan. Hatinya bergetar. Apakah ini jawabannya? Pria itu kemudian berpamitan, meninggalkan kartu nama, dan kembali masuk ke mobilnya. Dalam hitungan detik, ia sudah pergi, seolah semua itu hanyalah peristiwa singkat. Namun bagi Raka, itu adalah titik balik. Ia berdiri di depan warungnya, masih memegang uang di tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena jumlahnya, tapi karena akhirnya ia mengerti.
bahwa berkah tidak selalu datang dengan suara keras. Tidak selalu dengan tanda yang jelas. Kadang, ia datang diam-diam. Melalui jalan yang sederhana. Melalui keputusan kecil. Dan melalui ketulusan yang seringkali kita anggap sepele. Dan hari itu, Raka menyadari bahwa kesabarannya benar-benar sedang dibayar. Setelah membantu ibu tua itu, Raka berjalan pulang dengan langkah yang terasa berbeda. Tidak lebih cepat, tidak juga lebih ringan secara fisik, tapi ada ketenangan yang aneh mengalir di dalam dirinya. Seolah-olah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Sesampainya di warung, ia kembali duduk di kursi kayunya. Suasana masih sama, sepi, sunyi, dan sederhana. Tidak ada tanda-tanda perubahan besar. Tidak ada keajaiban yang langsung terjadi. Beberapa saat, Raka hanya diam. Ia sempat tersenyum kecil. Mungkin memang bukan tentang hasilnya, gumamnya. Hari mulai beranjak siang. Matahari semakin terik, dan jalan di depan rumahnya tetap lengang. Raka hampir kembali tenggelam dalam rutinitas lamanya, menunggu tanpa kepastian. Namun, tiba-tiba, terdengar suara kendaraan berhenti di depan warungnya. Raka menoleh. Sebuah mobil terlihat parkir. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian rapi. Penampilannya berbeda dari kebanyakan orang yang biasa lewat di desa itu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar. Pria itu melangkah masuk ke warung Raka, memperhatikan sekeliling dengan seksama. "Ini warung milikmu?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil beberapa barang, memperhatikan kualitasnya, lalu mengangguk pelan. "Barangmu bagus, sederhana tapi jujur," katanya. Raka sedikit bingung dengan maksudnya. Tanpa banyak basa-basi, pria itu berkata, "Saya butuh pasokan seperti ini dalam jumlah besar." Raka terdiam. "Maaf, Pak, saya hanya punya sedikit. Warung saya kecil," jawabnya jujur. Pria itu tersenyum tipis. "Itu bukan masalah. Yang saya cari bukan besar atau kecilnya usaha, tapi kejujuran dan konsistensi." Kalimat itu membuat Raka semakin tidak mengerti. Lalu, tanpa diduga, pria itu berkata, "Saya mau beli semua barang yang kamu punya hari ini." Jantung Raka seolah berhenti sesaat. "Semua?" ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. "Semua." Tanpa menawar, tanpa ragu, pria itu langsung membayar dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang biasa Raka dapatkan dalam beberapa hari. Tangan Raka sedikit gemetar saat menerima uang itu. Belum sempat ia benar-benar memahami apa yang terjadi, pria itu melanjutkan, "Dan kalau kamu mau, kita bisa kerja sama. Saya butuh orang seperti kamu untuk jadi pemasok tetap." Raka benar-benar terdiam. Semua ini terasa terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Seolah-olah pintu yang selama ini tertutup rapat, mendadak terbuka begitu saja. "Kenapa saya, Pak?" tanya Raka pelan, hampir tidak percaya. Pria itu menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Karena saya percaya, orang yang tulus dalam hal kecil akan jujur dalam hal besar." Kalimat itu menghantam hati Raka. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Pagi tadi, ibu tua, dan keputusan kecil yang ia ambil tanpa harapan. Hatinya bergetar. Apakah ini jawabannya? Pria itu kemudian berpamitan, meninggalkan kartu nama, dan kembali masuk ke mobilnya. Dalam hitungan detik, ia sudah pergi, seolah semua itu hanyalah peristiwa singkat. Namun bagi Raka, itu adalah titik balik.
Ia berdiri di depan warungnya, masih memegang uang di tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena jumlahnya, tapi karena akhirnya ia mengerti bahwa berkah tidak selalu datang dengan suara keras, tidak selalu dengan tanda yang jelas. Kadang ia datang diam-diam, melalui jalan yang sederhana, melalui keputusan kecil, dan melalui ketulusan yang seringkali kita anggap sepele. Dan hari itu, Raka menyadari bahwa kesabarannya benar-benar sedang dibayar. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu tanpa arah, melainkan proses memperkuat hati saat keadaan tidak sesuai harapan. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil, dan tidak semua doa dijawab dengan cara yang kita inginkan. Namun percayalah, setiap kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Terkadang, justru di saat kita merasa paling lelah dan hampir menyerah, disitulah titik balik sedang dipersiapkan. Jika hari ini kamu sedang berada di fase sulit, tetaplah bertahan. Teruslah berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena bisa jadi, seperti Raka, balasan itu sudah sangat dekat. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk hadir dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Orang dengan Tangan Terlipat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang bisa mendapatkan pesan positif dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kebaikan selalu menemukan jalan pulang kepadamu. Kilauan.